Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal sharing tentang cara analisis gambar SEM menggunakan aplikasi Imagy. Lalu dilanjutkan nanti ke Excel dan terakhir kita buat histogramnya di Origin. Jadi di video kali ini aku mau bikin langsung dua metode nih. Jadi di Imagy itu cara untuk menghitung partikelnya itu ada dua metode. Yang pertama ada cara manual dan ada cara threshold. Cara manual itu kita hitung manual gitu ya, satu-satu kita hitung diameternya gitu, menurut diameternya. Lalu kalau misalkan untuk metode threshold itu kita otomatis, jadi kayak bakal dihitungin otomatis gitu dari image-nya. Nah, cuma kalau misalkan untuk threshold itu tuh nggak bisa yang semuanya kita hitung gitu, jadi hanya beberapa gambar SEM aja yang bisa kita hitung. Contohnya gambar SEM yang eh, tidak banyak aglomerasinya atau malah tidak ada, jadi benar-benar terlihat sangat terlihat gitu berpisah gitu ya. Misalkan kalau untuk bentuknya spheric gitu, itu bulat-bulatannya terpisah gitu, terlihat sangat jelas. Kalau untuk yang banyak aglomerasinya itu tuh nggak bisa kita hitung pakai metode threshold ini, karena dikhawatirkan bakal terhitung jadi dua partikel yang bergabung itu tuh bakal kehitung jadi satu. Itu tuh ya, tidak boleh seperti itu gitu kan. Nah, oke, kita buka langsung aja gitu ya image-nya. Oke, oh iya, sebenarnya kita masuk dulu kali gitu ya ke pengenalan apa sih itu SEM gitu kan. Kenapa sih kita harus melakukan analisis ini? Nah, SEM ini tuh adalah scanning electron microscopy. Nah, ini tuh adalah teknik pencitraan menggunakan elektron gitu untuk melihat permukaan sampel dengan resolusi yang sangat tinggi, bahkan sampai skala nanometer. Nah, jadi kita juga bukan lihat gambarnya aja secara visual nanti tuh, tapi kita juga diharapkan bisa membaca gitu ukuran partikel-partikel yang didapatkan dari SEM ini. Nah, ya kita pakai cara manual dulu ya teman-teman. Jadi kita buka dulu ini image-nya. Kemudian kita cek dulu ini di set measurements, kita pastikan add to overlay itu ke checklist gitu ya. Supaya nanti tuh display labelnya itu tuh setiap pengukuran tuh ada nomornya gitu kelihatan. Kita okein, kemudian kita langsung aja ke gambar yang mau kita analisis gitu, kita pilih aja. Aku mau gambar yang ini untuk aku analisis secara manual. Nah, ini kan bentuknya apa sih, panjang-panjang gitu, lonjong, bingung kan pasti apa nih yang harus diukur gitu, panjangnya kah atau lebarnya kah. Sebenarnya itu tidak apa ya, karena ini kita mau mengukurnya itu, kalau misalkan dari bulat itu diameter, berarti kita tuh terserah sih mau menghitung panjangnya atau lebarnya, asalkan konsisten gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghitungnya lebarnya gitu, berarti emang dari awal sampai akhir itu harus menghitung lebarnya gitu. Karena aku sebelumnya udah mencoba ini dan didapatkannya, kalau misalkan kita menghitung lebar itu lebih banyak, maka aku mau menghitung ini dari lebarnya gitu ya. Kalau panjang itu tadi udah dapetnya cuma sedikit doang. Nih aku tunjukin ya teman-teman. Nah, kita coba dulu analyze, terus set scale. Nah, ini tuh kita klik to remove scale dulu. Nah, itu gunanya biar kalau misalkan teman-teman habis melakukan analisis gitu, itu tuh untuk kayak di apa sih namanya, remove dulu gitu, biar nanti tuh enggak mengikuti skala yang teman-teman pakai sebelumnya gitu. Kita oke. Habis itu kita ukur yang ini nih. Ini kan kita di gambar ini dapat kalau misalkan panjang segini tuh adalah 50 nanometer gitu ya. Kita ukur, pencet shift biar nanti tuh enggak mencong-mencong gitu bahasanya mah. Biar nanti tuh lurus gitu maksudnya. Aduh, maaf ini nggak lurus ya. Kita ulang bentar. Nah, kita kan ini, kita sudah garis, habis itu kita ke analyze lagi, kita ke set scale lagi, habis itu kan ini distance in pixelnya udah ketahuan 67. Nah, now distance-nya kita ganti ke angka ini 50. Kan di sini kita diketahuinya 50 nanometer ya untuk ukuran segini panjangnya. Kita ganti ini ya 50 karena ini ukurannya nanometer, kita ganti ini jadi nanometer. Kita oke. Nah, habis itu kan udah nih ya. Sebenarnya teman-teman bisa gini aja, atau kalau misalkan teman-teman tuh mau lebih
gelap gitu. Biasanya kalau lebih gelap itu lebih kelihatan. Teman-teman bisa pakai EFT, terus habis itu band pass filter. Ini tuh gunanya apa? Ini langsung kita okein aja ya. Sebenarnya itu bisa diatur sesuai dengan kemauan teman-teman gitu ya, biar lebih gelap gitu nanti. Nah gini, jadi bakal seperti ini tuh gunanya biar lebih jelas aja gitu teman-teman ngelihatnya. Kalau misalkan ada penumpukan gitu. Nah ini langsung kita uh, lakukan analisis aja. Nah ini kan tadi sudah kita uh, apa sih namanya, kita sudah garis gitu. Kita bisa pencet ini ke measure. Nah ini kan diketahui ada area, min, mayan, max, angle, sama panjangnya gitu kan. Nah panjangnya ada 50 nanometer. Nah tadi kan kalau shortcutnya itu adalah CTRL-M gitu ya, CTRL-M. Nah juga kita isi tadi tuh Ctrl F atau fill ini tuh biar nanti tuh si garisnya itu biar nanti garisnya tuh menetap di sini. Jadi biar nandain kalau misalkan ini tuh sudah kita analisis gitu. Kita Ctrl F. Nah, habis itu kita mulai aja analisisnya. Mungkin untuk di sini aku bakal cepetin gitu ya, karena mungkin nanti bakalan lama gitu. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, untuk analisis SEM yang aku udah dapat gitu. Nah, ini tuh aku mendapatkan sekitar 112 data gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngeliat, kok ini tuh gak dihitung, kok masih ada yang belum dihitung gitu. Kalau aku sih ragu ya teman-teman, karena kalau misalkan kayak seperti ini kan kurang kelihatan gitu ya. Atau seperti ini kurang kelihatan, itu tuh lebih baik jangan dihitung, karena takutnya eh, apa ya, tidak mewakilkan data yang sebenarnya gitu. Misalkan ini kan terlalu menumpuk ya, takutnya itu bukan lebar yang kita dapatkan yang aslinya gitu. Ini kan sudah ada ya gitu ya, yang terlihatnya lebih jelas. Misalkan yang terlalu menumpuk tuh yang eh, di sebelah, di daerah sini gitu ya, ini nih seperti ini gitu, itu kan agak sedikit kurang apa ya, takut tidak sebenarnya kita yang hitung gitu. Atau kalau nggak seperti ini kan terlalu menempel gitu ya, sampai tidak terlihat gitu sebenarnya itu ada berapa batang gitu. Jadi lebih baik tidak usah kita hitung kalau misalkan kitanya ragu nih seperti ini gitu ya. Nah lalu ini datanya kita apakan, datanya kita simpan berbentuknya Excel. Tapi kalau ini mah sudah berbentuk Excel kok, nanti mah kita simpan apa ya, analisis SEM, analisis gambar SEM 2 ISNA. Kita simpan. Lalu yang ini juga kita simpan, kita CTRL-S aja. Ini kita ganti SEM 3 gambar. Kita simpan. Nah nanti tuh bakal munculnya kayak gini, jadi gambar gini ya teman-teman. Cuma nanti tuh hasilnya tuh nggak bakal ada angkanya gitu. Makanya untuk jaga-jaga ini kita screenshot.
Itu jaga-jaga kita screenshot ya teman-teman. Nah udah kan, kemudian tadi kita coba lihat, kita minimize saja, kita lihat analisis gambar SEM2 ISNA. Nah kan masih dalam bentuk nyambung kayak gini ya teman-teman ya. Nah cara misahinnya adalah dengan cara kita ke data, lalu dari teks CSV maksudnya, tunggu aja. Habis itu kita ke yang data yang ini lagi, ke file yang ini lagi maksudnya. Nah ini kan misalkan kosong nih gitu, jangan panik dulu, kita ubah ininya dulu ke semua file. Nah habis itu kita buka langsung file yang tadi. Nah ini kita ganti ke berdasarkan keseluruhan himpunan. Langsung kita muat saja. Nah ini ya sudah kita dapatkan data yang terpisah dari beberapa kategori ini ya. Nah ini kan ada range gitu ya, atau tadi itu kita menghitungnya adalah lebar dari si nanorod yang tadi gitu ya. Nah tapi kan ini tuh masih dalam bentuk ribuan gitu, karena tadi tuh kalau untuk data yang tadi, yang ini tuh kan titik tuh seharusnya adalah koma gitu ya. Nah tapi kalau misalkan di Excel itu kebacanya adalah jadi ribu, makanya kita harus konversi lagi gitu ya. Kita tinggal bagi aja 1000. Dari sini kita bagi 1000. Nah ini ya guys, nah untuk yang sudah kita konversi ke nilai yang sebenarnya nanometer tadi, terus kita rata-ratain aja untuk melihat ya rata-rata dari panjang atau lebar partikel SEM2 tadi gitu. Rata-ratakan, kita hitungnya dari yang nomor 2, karena nomor 1 itu adalah patokan yang tadi digambar yang 50 nanometer itu kan patokannya, jadi kita mulainya dari nomor 2 aja. Kita pencet ini dulu, maaf, sama dengan average ini, control page down, kemudian kita enter. Nah ini adalah rata-rata dari lebar tadi yang bentuk morfologi SEM kita, gitu, analisis SEM kita, sekitar 23,45367 nanometer. Nah, kemudian kita pindah ini, data ini ke origin untuk kita buat histogramnya. Nah, ini kan kita namanya kita ganti aja jadi white gitu ya, karena tadi kan kita menghitungnya adalah lebarnya gitu. Ini nanometer. Nah, ini kita salin dari yang nomor 2 ini. Kita salin ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah. Habis itu kita blok semuanya, kita pencet yang ini yang histogram. Nah, ini sudah jadi histogramnya dari analisis SEM kita yang tadi. Bisa dilihat gitu ya. Nah, ini tuh kita bisa ganti, bisa ubah gitu scale-nya gitu, sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Karena lebih bagus kan ini tuh nempel gitu ya. Jadi makanya aku mau scale-nya aku ubah. Jadi tuh-nya itu 30. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita otak-atik dengan cara otak-atik kelas dari histogram yang ini ya, teman-teman. Kan ini tuh satu batang ini tuh, satu kelas ini tuh sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti misalkan. Tuh ini kan bisa, ini kan 2 gitu bin size-nya, kelasnya. Kita bisa ganti misalkan teman-teman maunya berapa nih, 5 atau 10, misalkan 10. Oke. Tapi kayaknya terlalu besar gitu ya, makanya kita kecilin lagi aja. 5 misalkan. Nah, misalkan segini 5. Nah, ini kita skalanya kita benerin lagi aja. Misalkan jadi 50. Horizontalnya 40. Nah, tapi sepertinya terlalu besar. Jadi 32. Ininya juga kita tambahin. Jadi misalkan 70.
Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat gitu. Yang tadi bin size-nya bisa kita ubah sesuai selera teman-teman maunya, melihat kelasnya itu per berapa gitu ya. Ini kalau misalkan kita mau save gitu, pencet yang file, export grabs, open dialog, kemudian sebentar. Nah, ini image type-nya kita ganti jadi PNG. Sebenarnya terserah sih mau PNG atau JPG gitu ya. Nah, exportnya kita specify. Nah, kemudian file name-nya mau dinamain apa nih gitu. Misalkan analisis SEM Isnak. Ini tempat kita mau save di mana. Oke. Nah, ini bisa di preview, tapi aku mau langsung oke aja karena ya sama aja gitu. Ini kita X aja. Terus habis itu kita lihat analisis SEM Isnak. Nah, ini ya teman-teman histogramnya gitu yang sudah kita download gitu. Oke, mungkin untuk yang manual tuh segitu aja. Mungkin selanjutnya kita pindah ke yang threshold. Oke, jadi teman-teman, kita sekarang mulai yang metode threshold gitu ya, dimana metodenya ini langsung otomatis kita dihitungin sama image-nya. Cuma emang tadi kelemahannya adalah image, kalau misalkan dihitungin sama image itu, image-nya itu nggak bisa ngeliat gitu aglomerasi yang terjadi. Jadi biasanya kalau misalkan ada penumpukan gitu atau ada partikel yang bergabung, itu tuh bakal dihitungnya jadi satu, dan itu kan nggak valid gitu ya datanya ya. Makanya kita harus pilih gambar SEM-nya tuh yang benar-benar terpisah banget gitu. Nih seperti ini, sebentar ya. Kita set measurement lagi, kita pastikan add overlay-nya ke checklist juga gitu. Bisa kita buka aja gambar yang mau kita analisis. Nih, aku yang ini misalkan. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang bisa kita gunakan untuk threshold karena jarak-jarak antar partikelnya itu tuh terbilang jauh gitu ya. Mungkin ada beberapa yang dekat-dekatan tapi kita bisa akalin lah gitu nanti. Nah, kemudian kita langsung aja gitu ya. Ini set scale-nya, kita klik to remove scale dulu. Pencet OK. Kemudian ini kita mau pakai seluruh gambar ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita ke image. Pastikan ya type-nya itu 8 bit. Aduh, sebentar ya. Kemudian kita langsung aja adjust, lalu pencet threshold. Nah, ini kan sudah seperti ini ya, cuma aku mau ganti, nggak mau yang warna merah, maunya black and white aja gitu. Nah, akan jadi seperti ini gitu nanti tuh. Nah, kita mainin aja yang ini sama yang bawahnya ini ya. Ini tuh bakal tuh jadi seperti ini. Nah, tapi ini aku mentokin aja gitu ya. Mungkin yang kita bakal maininnya atasnya aja ini. Tuh. Ini tuh buat atur gitu jarak antar partikelnya biar nanti kita nggak kehitung bakal jadi satu gitu. Nah, misalkan aku merasa aman segini gitu ya. Nah, tapi misalkan masih ada, kita cek aja dulu gitu, masih adakah yang menempel gitu antar partikel. Kalau misalkan masih ada, ini kita pakai yang ini, yang freehand selection, tapi kita ubah dulu yang ininya jadi warna black gitu ya. Kita ubah jadi warna black karena ini kan dasarnya itu warna hitam gitu. Jadi makanya aku ubah dulu gitu. Kita freehand aja yang mana kira-kira yang masih menempel satu sama lain. Misalkan ini kita gini aja buatin. Habis itu kita pencet CTRL-F yang tadi tuh yang edit tuh fill gitu. Nah, itu kan bakal kelihatan hilang kan gitu ya. Mana lagi kita cari. Ini benar-benar memang harus tetap kita mencari lah istilahnya gitu ya. Kita harus teliti. Jadi nggak semata-mata langsung dihitungin gitu. Karena biar nanti tuh datanya sesuai keinginan kita gitu teman-teman. Nggak yang
banyak yang menempel gitu. Kita harus cari gitu ya. Nah, misalkan ini sudah ya. Oke, misalkan ini teman-teman sudah merasa cukup gitu ya untuk mengatur threshold ini. Kemudian kita pencet analyze, terus habis itu analyze particle. Nah, ini bakal ada muncul seperti ini. Nah, ini size pixelnya 0 sampai infinity aja. Ini juga circularity-nya udah kita okein. Nah, ini show-nya jangan lupa kita pencet yang outlines nanti tuh. Kemudian ini yang kelima ini tuh kita pastikan untuk kita checklist. Kemudian kalau misalkan sudah semua, kita oke. Nah, ini ya, ini kita sudah dapat partikel-partikel yang sudah dihitung oleh Imagy. Ini kita dari Imagy sendiri itu kita mendapatkan 150 data gitu. Cuma kalau untuk pakai metode threshold ini tuh nggak bakal mendapatkan apa ya, kalau misalkan bulat kan berarti diameternya kita nggak bisa dapat diameternya gitu. Cuma kita dapatnya adalah bentuk luasnya. Nah, nanti kita yang konversi sendiri ke dalam bentuk diameter gitu ya. Nanti kita coba pakai Excel. Nah, ini kita sudah dapat ini. Nah, ini kita bisa ngelihat juga sih dari sini, dari yang gambar teman-teman. Dari yang gambar ini kita bisa lihat, apalagi dari ini kan juga kita dapat ROI-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa analisis juga di sini dari ROI-nya ini. Mana sih yang masih nyambung gitu antar partikelnya gitu. Kita bisa lihat dari pencet ini. Nah, kalau misalkan ada tanda kuning gitu, kita pencet, kita kan lihat ada tanda kuning gitu ya. Kita pastikan aja gitu. Oh, misalkan sudah tidak ada gitu ya. Kalau misalkan emang sudah tidak ada, kita lanjut aja langsung ke Excel gitu. Yang ininya, file yang resulting ini kita simpan aja yang seperti tadi ke Excel gitu ya. Threshold. Kita buka lagi aja analisis threshold. Nah, ini kan masih sama seperti tadi gitu ya. Ini kita lakukan hal yang sama tadi seperti tadi untuk memisahkan data-data ini yang kita dapat. Nah, tadi ya. Ini juga sama seperti tadi, bisa kita muat. Nah, ini kan sudah kita dapatkan gitu ya. Cuma ya tadi kita belum mendapatkan data diameternya gitu. Nah, kita pakai rumus lingkaran aja gitu ya. Kita pencet yang square root. Yang ini yang menampilkan akar gitu ya. Kalau aku kan dalam bahasa Indonesia gitu. Ini kita pencet 4 dikali dengan bentar. Mana ya kali? 4 dikali dengan areanya gitu. Areanya ini. Kemudian ini kita bagi dengan pi. Kita enter aja. Nah, ini kan bakalan langsung semuanya gitu ya. Otomatis. Nah, sama seperti tadi gitu. Kita pindahkan ini semua ke dalam origin gitu. Nah, ini ya teman-teman, kita pindahkan ke dalam origin. Ini kita tulis aja diameter, terus bawahnya adalah nanometer. Ini kita salin yang ini. Kalau ini mah kita salinnya dari atas gitu ya teman-teman. Karena tadi satunya aja sudah kehitungnya mana? Satunya aja kehitungnya sudah di sini gitu ya, bukan di yang tadi patokannya itu. Nah, ini kan kita sudah salin gitu data-datanya gitu ya. Nah, seperti tadi juga, kita langsung aja buat histogramnya gitu. Nah, ini kita sudah dapat histogramnya. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal atur aja gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ubah plot detailnya gitu ya.
apa sih bin size-nya, misalkan teman-teman mau ubah sesuai kemauan teman-teman aja gitu, misalkan 5 gimana. Nah seperti ini ya, tapi jelek ya teman-teman, aku mau yang tadi aja 2 3 deh coba. Nah oke, misalkan segini, ini kita set scale juga, misalkan vertikalnya itu sekitar 60, coba ya, itunya ini sekitar tadi itu berapa sih, 40. Nah kurang ya berarti berapa ya, 70 80 coba. Nah sekitar segini ya. Nah ini adalah histogramnya, ini berarti tadi berapa, 3 ya, berarti sekitar 3, ini satu kelas ini tuh sekitar 3 jaraknya ya. Mungkin sekitar segitu aja ya teman-teman untuk analisis SMI kali ini gitu ya. Ini untuk simpannya juga masih sama aja tadi, export graph gitu ya. Mungkin itu tadi ya caranya teman-teman untuk analisis SEM menggunakan cara manual dan cara threshold gitu ya. Semua cara tuh pastinya ada plus minusnya gitu ya. Sesuai kebutuhan teman-teman aja untuk memakai metode yang mana gitu. Kalau misalkan yang tadi manual mungkin caranya adalah kalau untuk cara manual mungkin kelebihannya adalah lebih akurat gitu, karena ya kita menghitung satu-satu gitu ya. Cuma mungkin kekurangannya adalah kita benar-benar harus teliti gitu ya. Dan kalau misalkan banyak yang ragu-ragu kayak tadi aku gitu, jadinya juga mempengaruhi datanya gitu. Kalau misalkan untuk threshold gitu, mungkin kekurangannya adalah kita tetap harus melihatnya gitu kan, kita harus tetap detail gitu, itu tuh masih nyambung atau enggak gitu partikelnya. Kalau misalkan masih nyambung, tadi kita yang pakai fitur memisahkannya gitu ya. Kalau misalkan kelebihannya mungkin lebih cepat aja, karena ya sudah dihitungin sama imagingnya gitu ya, tergantung kitanya aja tadi yang mengatur black and white di thresholdnya itu. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Ini kita simpan dulu aja sekalian deh, analisis threshold. Oke, makasih teman-teman yang sudah mau menonton. Maaf kalau misalkan penjelasan dari aku kurang jelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.